Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan sosiologi. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk memperjelas konsep sosiologi tentang norma sosial. Norma dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan diterima. Aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Norma sosial adalah kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat dan batasan wilayah tertentu. Norma sosial merupakan seperangkat aturan disertai sanksi-sanksi baik tertulis maupun tidak yang berfungsi memandu kehidupan sosial anggota masyarakat. Norma ini bersifat memaksa terhadap individu atau kelompok masyarakat agar berperilaku sesuai dengan peraturan sosial yang telah terbentuk. Dengan adanya norma sosial, maka masyarakat memiliki panduan hidup yang dapat mempengaruhi, mengatur, dan menentukan setiap tindakan yang dilakukan. Norma akan berkembang seiring dengan kesepakatan sosial masyarakatnya. Pada dasarnya, norma disusun agar hubungan di antara manusia dalam masyarakat dapat berlangsung tertib sebagaimana yang diharapkan. Norma merupakan hasil buatan manusia sebagai makhluk sosial. Pada awalnya, aturan ini dibentuk secara tidak sengaja. Lama-kelamaan, norma itu disusun atau dibentuk secara sadar. Norma dalam masyarakat berisi tata tertib, aturan, dan petunjuk standar perilaku yang pantas atau wajar. Berikutnya adalah fungsi norma sosial. Yang pertama, sebagai pedoman hidup yang berlaku untuk warga masyarakat di lokasi dan waktu yang spesifik. Yang kedua, mengikat setiap anggota masyarakat pada peraturan-peraturan sehingga siapa yang melanggar akan dikenai sanksi. Berikutnya, ciri norma sosial. Yang pertama, pada umumnya norma ini tidak tertulis, tapi tetap diketahui dan dijalankan oleh masyarakat. Norma ini dibuat berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat. Setiap individu di dalam masyarakat harus taat dan menjalankan norma ini. Yang keempat, sanksi atau hukuman akan diberikan kepada pihak-pihak yang melanggar norma tersebut. Yang kelima, norma bersifat fleksibel dan dapat mengalami perubahan sesuai dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Berikutnya adalah tingkatan norma sosial. Menurut Surjono Sukanto, norma sosial dalam masyarakat dapat dibagi menjadi 4 tingkatan diantaranya. Yang pertama, cara atau usage. Norma ini berkaitan dengan cara, perbuatan, atau tindakan seseorang secara pribadi. Norma ini memiliki daya ikat yang lemah dan tidak memiliki sanksi yang tegas, sehingga bisa saja tidak dilakukan oleh seseorang secara terus-menerus. Pihak yang melanggar norma ini biasanya akan mendapatkan teguran atau cemoohan dari orang lain. Yang kedua, kebiasaan atau poksway adalah suatu aturan mengenai perbuatan atau tindakan yang sama secara terus-menerus. Dalam hal ini, kebiasaan yang dilakukan tersebut adalah sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat secara umum. Jenis norma ini memiliki daya ikat yang lemah dan tidak terdapat sanksi yang berat terhadap pihak yang melanggarnya. Tingkat yang ketiga adalah tata kelakuan atau mores. Adalah suatu aturan mengenai serangkaian perbuatan yang mencerminkan sifat-sifat hidup dalam suatu kelompok masyarakat. Norma ini dilakukan secara sadar untuk melakukan pengawasan oleh kelompok masyarakat terhadap para anggotanya. Yang keempat, adat istiadat atau custom merupakan tata kelakuan yang punya kedudukan tinggi di suatu masyarakat. Norma ini bersifat kekal dan merupakan penyatuan setiap pola perilaku masyarakat. Dalam norma adat istiadat terdapat sanksi tegas dan keras bagi para pelanggarnya. Berikutnya adalah jenis norma sosial. Yang pertama adalah norma agama, yaitu norma yang berfungsi sebagai pedoman hidup manusia yang dipercaya bersumber dari Tuhan. Dalam norma ini terdapat perintah dan larangan, di mana pihak yang melanggarnya akan dianggap berdosa dan mendapat sanksi neraka di akhirat. Yang kedua, norma hukum, yaitu serangkaian aturan tertulis yang ditujukan kepada semua anggota masyarakat. Norma ini berisi berbagai ketentuan, perintah, larangan kepada masyarakat umum agar tercipta keadilan dan ketertiban. Yang ketiga, norma kesusilaan.
yaitu peraturan sosial yang bersumber dari hati nurani manusia, sehingga membentuk suatu akhlak atau moral seseorang. Pelanggaran norma ini mendapatkan sanksi berupa pengucilan, baik secara fisik maupun psikis. Yang keempat, norma kesopanan, yaitu peraturan sosial yang merujuk pada perilaku yang dianggap baik dan wajar bagi masyarakat secara umum. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapatkan sanksi berupa kritikan, cemoohan, celaan, atau bahkan pengucilan. Yang kelima, norma kebiasaan, yaitu peraturan sosial yang terbentuk berdasarkan kebiasaan masyarakat, baik secara sadar maupun tidak sadar. Pelanggaran terhadap norma kebiasaan akan mendapatkan sanksi berupa cemoohan, celaan, kritikan, hingga pengucilan. Demikian saja pembahasan tentang norma sosial, melengkapi materi tentang lembaga sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.